Setelah 3 dekade, manga dan anime legend Yu Yu Hakusho bakal dapat series live action pertamanya di Netflix. Bakal membawa nostalgia sama petualangan Yusuke untuk hidup lagi dan melawan para iblis jahat dari neraka. Nah, biar kalian gak bingung pas nonton seriesnya, terutama buat yang tertarik mau ikutin Yu Yu Hakusho dari series ini, tonton dulu video ini karena di video ini gue bakal ngebahas semua informasi dan referensi penting dari series Yu Yu Hakusho live action Netflix. Kebetulan BCU berkesempatan untuk diajak sama Netflix datang ke acaranya Yu Yu Hakusho langsung buat nonton premiernya di Tokyo, dan eventnya keren banget. So, kita gak usah lama-lama lagi lah ya. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Setelah kesuksesan series live action One Piece, Netflix kembali menggarap proyek live action dari salah satu manga dan anime shonen legend yang terkenal di tahun 90-an, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho awalnya merupakan manga bergenre martial art dan supernatural yang dituliskan dan diilustrasikan oleh mangaka Jepang Yoshihiro Togashi. Manga ini sendiri mulai diterbitkan oleh Shueisha sebagai bagian dari Weekly Shonen Jump di bulan Desember 1990 yang punya sekitar 175 chapter yang semuanya disatukan ke dalam 19 volume. Di bulan Oktober 92 sampai Januari 95, manga ini diadaptasi ke dalam serial anime yang tayang perdana di Fuji TV, di mana anime ini punya sekitar 112 episode yang dirangkum ke dalam 4 season. Dan di tanggal 16 Desember 2020, Netflix mengumumkan kalau mereka bakal menggarap series live action dari anime Yu Yu Hakusho yang bakal didevelop dan diproduseri oleh Kazutaka Sakamoto dan Akira Mori yang sebelumnya sempat terlibat di film Kill Bill volume 1 dan memproduksi live action Alice in the Borderland. Series live action ini bakal didirect oleh Sho Sukikawa yang pernah menggarap film live action Let Me Eat Your Pancreas dengan skrip yang ditulis oleh Tatsuro Mishima, penulis series City Hunter. Yu Yu Hakusho live action juga bakal diproduseri langsung sama production house Jepang Robot Communication yang sudah berpengalaman menggarap berbagai proyek adaptasi manga dan anime seperti Alice in the Borderland, Terraformar, Parasite, dan Assassination Classroom. Sedangkan untuk CGI dan visual efeknya, series ini bakal digarap oleh Scanline VFX yang sebelumnya terlibat di seri Shadow and Bone, Stranger Things, dan Cowboy Bebop. Di bulan Juli 2022, Netflix akhirnya mengumumkan main cast dari series ini yang berperan sebagai Yusuke Urameshi, Kuzuma Kuwabara, Kurama, dan Hiei. Barulah di tahun 2023 diumumkan kalau series live action Yu Yu Hakusho bakal tayang secara global di Netflix mulai tanggal 14 Desember 2023. Season pertama dari series Yu Yu Hakusho sendiri bakal punya sekitar 3 episode dan punya rating TV-14 atau dengan bimbingan orang tua. Cast and Character. Series ini bakal dibintangi sama beberapa aktor Jepang ternama. Untuk main karakternya, si Takumi Kitamura yang sebelumnya berperan sebagai Takemichi di film live action Tokyo Revengers bakal berperan sebagai si spirit detektif Yusuke Urameshi. Lalu ada Jun Shishin dari film Battle of Supreme High yang berperan sebagai Demon Fox Kurama, Kanata Hongo dari film Kingdom yang berperan sebagai Iblis Hiei, dan Shueishi Uesugi yang berperan sebagai pemegang Spirit Sword Kazuma Kuwabara. Untuk villainnya, series ini menghadirkan Hiroya Shimizu sebagai Iblis Karasu, Kenichi Takito sebagai Iblis Older Toguro, Go Ayano sebagai Iblis Younger Toguro, dan Goro Inagaki sebagai Sakyo, pebisnis jahat anggota The Black Club. Sedangkan untuk supporting karakternya menghadirkan Kotone Furukawa sebagai Botan, pemandu arwah bawahan Raja Arwah Enma, Keita Mashida sebagai Koenma, anak dari Raja Arwah Enma, Meiko Kaji sebagai Genkai, gurunya Yusuke, Ai Mikami sebagai Yukina, Iblis Saudara Hiei dan love interestnya Kuwabara, dan Sei Shiraishi sebagai Keiko Yukimura, teman sekolah dan love interestnya Yusuke. Storyline. Series live action Yu Yu Hakusho basically mengadaptasi cerita dan karakter dari versi manga maupun animenya. Bercerita tentang Yusuke Urameshi, bocah sekolah yang bandel yang meninggal karena berusaha menyelamatkan seorang anak dari tabrak lari. Saat menjadi arwah, Yusuke bertemu dengan seorang Grim Reaper yang punya tugas memandu arwah yang bernama Botan. Dia kemudian memberitahu Yusuke kalau kematiannya sangat abnormal dan tidak terduga. Karena dari awal, bocah yang diselamatin Yusuke memang ditakdirkan untuk tetap selamat dari kecelakaan mobil sekalipun tanpa
tanpa ditolong sama Yusuke. Sehingga ini membuat dia tidak punya tempat di akhirat, baik itu di surga atau di neraka. Botan kemudian membawa Yusuke ke Spirit World dan membantu dia untuk bisa dihidupkan kembali dengan bantuan Raja Arwah, The Great King Enma. Tapi karena Raja Enma sibuk, Botan dan Yusuke akhirnya bertemu dengan anaknya, Koenma. Koenma setuju untuk menghidupkannya dengan syarat Yusuke harus bisa menyelesaikan semua tesnya. Salah satu tesnya adalah Yusuke harus menjaga sebuah Spirit Beast Egg sampai dia menetas dengan sempurna, di mana makhluk yang keluar dari telur itu bakal merepresentasikan kondisi hatinya Yusuke. Kalau Yusuke punya hati yang jahat, maka monster mengerikanlah yang bakal muncul dari telur itu. Tapi sebaliknya, kalau Yusuke punya hati yang baik, maka monster luculah yang bakal keluar dari telur itu. Singkat cerita, dalam prosesnya Yusuke harus mengambil pilihan sulit di saat teman sekolahnya Keiko terjebak dan terancam mati di rumah Yusuke yang dibakar sama orang misterius. Sayaka, seorang inspektur misterius yang ditugaskan untuk mengawasi Yusuke, kemudian memberitahu cara untuk menyelamatkan Keiko adalah dengan melemparkan telur yang dijaganya ke api. Tapi ini otomatis membuat Yusuke harus kehilangan kesempatannya untuk hidup kembali. Tanpa pikir panjang, Yusuke akhirnya melemparkan telurnya ke api untuk menyelamatkan Keiko. Ternyata tindakan Yusuke ini benar, karena Koenma menjelaskan jika telur itu tetap menetas, yang bakal keluar justru adalah monster jahat yang bakal melahap Yusuke karena kondisi hatinya yang masih busuk. Buruk maksud gua. Koenma kemudian memberikan tes terakhir untuk menghidupkan Yusuke, di mana Yusuke harus mendapatkan ciuman dari orang terdekatnya dalam kurun waktu 24 jam. 3 orang terdekatnya yaitu ibunya Atsuko, temannya Keiko, dan rivalnya Kuwabara lalu mendapatkan vision untuk mencium Yusuke. Tapi pada akhirnya hanya Keiko yang datang dan mencium Yusuke sehingga Yusuke bisa hidup kembali. Setelah hidup kembali, Yusuke akhirnya ditunjuk Koenma sebagai spirit detektif yang baru yang punya tugas untuk memburu para iblis yang mengancam bumi. Sebagai spirit detektif, Yusuke juga mendapatkan kekuatan supranatural di mana dia bisa menembakkan energi arwah dari jarinya yang dikenal sebagai Spirit Gun atau Ray Gun. Sebagai spirit detektif, Yusuke mendapatkan misi pertamanya dari Koenma untuk mengambil kembali 3 artefak kegelapan milik King Enma, yaitu Forlorn Hope, Shadow Sword, dan Orb of Bass yang dicuri sama trio iblis yang terdiri dari Hiei, Kurama, dan Goki. Dimana 2 dari iblis ini, Hiei dan Kurama, nantinya bakal berpartner dengan Yusuke setelah konflik mereka selesai. Sebelum lanjut, kita bahas dulu 2 karakter ini. Pertama, Hiei. Di manga dan animenya, dia diceritakan sebagai iblis api yang terlahir dari hubungan terlarang antara Korime yang merupakan iblis es dengan seorang iblis api. Hiei akhirnya dibuang dari gunung dan somehow berhasil survive di alam neraka atau Makai. Hiei akhirnya dibesarkan sama sekelompok bandit iblis dan seiring dia tumbuh, Hiei akhirnya berkembang menjadi iblis kelas A dengan kekuatan yang sangat besar. Apalagi setelah dia mendapatkan mata iblis jagan yang diimplan oleh Shigure, dimana ini membuat Hiei punya berbagai kekuatan supranatural. Yang kedua adalah Kurama. Di manga dan animenya, Kurama atau Yoko Kurama awalnya dikenal sebagai iblis rubah tingkat tinggi dan bandit legendaris di neraka. Tapi semua berubah setelah dia berhadapan dengan Sunjun, tim Special Force penjaga dunia neraka, yang di sini berhasil memojokkan Kurama sampai lari ke bumi. Kurama yang terluka parah akhirnya ketemu sama seorang wanita hamil bernama Shiori Minamino dan terpaksa memasukkan jiwanya ke bayi Shiori untuk memulihkan dirinya. Tapi lama-kelamaan, Kurama akhirnya malah jadi manusia setelah dia mengerti cinta dan empati manusia. Singkat cerita, Yusuke akhirnya berhasil menyelesaikan misinya dan mengambil kembali 3 artefak itu setelah dia mengalahkan Goki, Hiei, dan berteman dengan Kurama. Yusuke kemudian mendapatkan misi baru untuk melacak dan mengalahkan seorang iblis bernama Rendo yang sudah membunuh banyak manusia, terutama para psychic dan ahli bela diri yang sudah dia lakukan selama ratusan tahun. Untuk menyelesaikan misi ini, Yusuke akhirnya ikut ke Genkai Turnamen, sebuah kompetisi yang diadakan Genkai, salah satu ahli bela diri dan demon hunter kuat di bumi, untuk mencari muridnya dan penerusnya. Tanpa dia tahu, ternyata rivalnya Kuwabara juga ikut dalam turnamen ini. Kuwabara akhirnya melawan Musashi, seorang demon hunter yang memiliki senjata pedang kayu suci. In the end, Kuwabara berhasil mengalahkan Musashi dan mendapatkan senjata spiritual baru yang dikenal sebagai pedang arwah atau Spirit Sword. Tanpa diketahui Yusuke, Rando ternyata menyamar sebagai seorang ahli bela diri dan monk bernama Sho yang kemudian berhasil dengan mudah mengalahkan Kuwabara. Yusuke lalu berhadapan dengan Rendo dan berhasil mengalahkan Rendo di final. Dengan ini, Yusuke akhirnya keluar sebagai pemenang turnamen dan menjadi murid dari Genkai. 8 bulan berselang, Yusuke yang saat itu lagi istirahat dari urusan spirit detektif akhirnya terpaksa kerja lagi setelah sekelompok iblis penguasa Demon City bernama The Saint Beast mengancam masuk ke dunia manusia dengan mengirim parasit iblis yang bisa mengubah manusia menjadi zombie. Singkat cerita, Yusuke yang sekarang dibantu oleh Botan, Kuwabara, dan juga mantan musuhnya Hiei dan Kurama mulai menginvestigasi markas Saint Beast di Maze Castle dan berhadapan dengan mereka satu persatu. Yusuke dan teman-temannya akhirnya berhasil mengalahkan
Saint Beast. Walaupun dalam prosesnya, Yusuke hampir mati setelah menggunakan seluruh life energinya untuk mengalahkan Suzaku, pemimpin dari Saint Beast. Untungnya, Yusuke sendiri bisa selamat setelah Kuwabara mentransfer sebagian life energinya. 8,5 bulan setelahnya, Hiei memberitahu Yusuke kalau mereka bakal menjalankan misi baru untuk menyelamatkan seorang iblis es bernama Yukina, yang ternyata adalah saudara kandungnya Hiei. Yukina diculik sama Gonzo Tarukane, seorang pebisnis jahat dan anggota dari The Black Club. Black Club sendiri adalah kelompok yang dibentuk oleh Sakio, seorang manusia psikopat dan jahat yang dibuat untuk memperbudak, menyiksa, dan menjual para iblis tingkat rendah yang mereka tangkap dengan menggunakan portal kecil yang terhubung dengan dunia iblis. Tarukane akhirnya bekerja sama dengan Toguro Brother dari Operation Gang untuk mendapatkan kristal yang tercipta dari air mata Yukina untuk nantinya dijual di pasar gelap. Nah, Toguro Brother sendiri kalau di manga dan animenya awalnya diceritakan sebagai ahli bela diri yang kerja sama dengan Genkai untuk membuat dojo bersama. Suatu hari muncullah seorang iblis bernama Keiren yang mulai membunuh semua partner dan anak didik Younger Toguro untuk memaksa dia ikut dalam turnamen ilegal Dark Tournament. Mau nggak mau, Younger Toguro akhirnya ikut di turnamen ini dengan teaming up bersama Genkai dan kakaknya Older Toguro. Singkat cerita, Younger Toguro bisa sampai ke babak final yang mempertemukan dia dengan Keiren. Younger Toguro akhirnya berhasil mengalahkan Keiren dan sebagai pemenang, Younger Toguro akhirnya meminta dia dan saudaranya untuk menjadi iblis tingkat tinggi. Sedangkan Genkai yang muak dengan mereka akhirnya meminta untuk tidak pernah dilibatkan lagi di turnamen ini. Sebagai iblis, Toguro mulai merekrut lawan-lawannya termasuk yang dia temui di Dark Tournament seperti Kurasu dan Bui untuk membentuk kelompok mercenaries iblis bernama Apparition Gang yang mostly anggotanya adalah iblis-iblis tingkat tinggi dari neraka. Singkat cerita, Yusuke dan Kuwabara lalu menyerang markas Turukane, di mana di sana mereka akhirnya berhadapan dengan triad 3 petarung elit dari Apparition Gang, yaitu Miyuki, Inmaki, dan Gokumonki, yang akhirnya selesai dengan kemenangan Kuwabara dan Yusuke. Tapi pertarungan belum selesai karena Yusuke dan Kuwabara harus ngelawan Toguro Brothers. Kuwabara sendiri akhirnya berhasil mengalahkan Younger Toguro dengan menggunakan Spirit Sword-nya. Sedangkan di sisi lain, Hiei yang dari awal mengikuti Yusuke dan Kuwabara akhirnya berhasil mengalahkan penjaga Tarukane dan menyelamatkan Yukina. Setelah kejadian itu, tanpa diketahui Yusuke dan kawan-kawan, ternyata Younger Toguro masih hidup dari tusukan Spirit Sword Kuwabara yang ternyata nggak ada apa-apanya. Toguro Brothers sendiri ternyata selama ini bekerja sama dengan founder dari Black Club, Sakio, untuk membuat Tarukane miskin dengan membuat dia mempertaruhkan segalanya di pertarungan Younger Toguro dan Kuwabara. In the end, Younger Toguro sendiri akhirnya mengeksekusi Tarukane atas perintah Sakio. Gak lama setelah itu, Younger Toguro akhirnya bertemu kembali dengan Yusuke, di mana di pertemuan ini Toguro mengundang Yusuke, Hiei, dan Kurama untuk ikut bertarung di Dark Tournament. Yusuke terpaksa menerima undangan ini karena kalau enggak, Toguro mengancam kalau dia bakal membunuh Keiko dan orang-orang yang Yusuke sayangi. Dari sinilah Yusuke akhirnya teaming up dengan Kuwabara, Kurama, Hiei, dan Genkai yang menyamar untuk ikut dalam Dark Tournament dan berusaha sampai final mengalahkan Toguro Brother. Anime and manga recommendation. Dilihat dari sinopsis dan trailernya, series live action ini kemungkinan besar bakal berfokus menceritakan origin story dari Yusuke Urameshi sebagai spirit detective. Juga proses latihannya dengan Genkai sampai akhirnya Yusuke bakal teaming up dengan Kuwabara, Kurama, dan Hiei untuk melawan Toguro Brothers dan Apparition Gang. So recommended buat kalian untuk nonton anime Yu Yu Hakusho Season 1 atau baca manga Yu Yu Hakusho Spirit Detective Saga dari Yusuke Ordeal Arc sampai Rescue Yukina Arc yang bakal mengcover cerita origin story Yusuke setelah dia mati dan menjadi spirit detective sampai pertarungan pertamanya dengan Toguro Brothers. Dan kalau live action ini sukses, bukan nggak mungkin Dark Tournament Saga bakal jadi digarap juga di season keduanya. Dan tentunya bakal lebih pecah dari sebelumnya karena disinilah battle besar-besaran antara iblis dan manusia dimulai. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton series live action Yu Yu Hakusho. Kalau kalian udah nonton seriesnya, kalian boleh kasih rating atau review atau share pendapat kalian tentang seriesnya di kolom komentar di bawah. Dan mari kita diskusi. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Geledeknya tuh. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.